Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas salah satu token requestan dari teman kita, yaitu Groove Token. Beliau ingin kita membahas atau ingin Simbah membahas versi Simbah sendiri. Oke, kita di sini akan mencoba membahas secara detail apa itu Groove Token, seperti apa prospek kedepannya, dan bagaimana projectnya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk harganya sendiri itu masih ada nol, banyak banget di belakang koma, dan ini masih micin banget ya. Ini pasti sangat disukai oleh teman-teman kita yang micin garis keras ya, mengkoleksi token-token seperti ini yang nolnya masih banyak. Ini pasti sangat senang banget. Tetapi yang perlu Simbah ingatkan ya, bahwa token micin seperti ini itu resikonya sangat tinggi banget. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam token micin seperti ini, pastikan untuk mengetahui dulu resikonya seperti apa. Ya, kalau dia trending seperti Shiba Inu kemarin, ya tentu teman-teman bisa mendapatkan cuan bukan hanya puluhan persen, bahkan sampai jutaan persen. Tetapi banyak juga di luar sana token-token micin seperti ini itu yang tidak bertahan lama dan terjadi rug pull. Jadi pastikan untuk melakukan investasi itu sesuai dana teman-teman yang sekiranya itu sanggup kehilangan. Perlu diingat. Lalu selanjutnya kita akan cek supply-nya. Untuk supply-nya sendiri itu terbilang cukup banyak banget, ada 100 kuadriliun atau 100.000 triliun, dengan supply totalnya itu ada 59 kuadriliun. Ini sudah hampir separuh yang telah di burning. Ini lebih banyak dibandingkan dengan Shiba Inu ya. Sedangkan untuk smart contract-nya dia berada di dua blockchain, yaitu di jaringan Ethereum dan juga di jaringan Binance Smart Chain. Oke, dari sini sudah lengkap. Lalu untuk ke marketnya, di marketnya sendiri itu sudah di listing oleh beberapa exchange, ada Bitmart, MEXC, XT.com, Lbank, DigiFinex, CoinTiger, lalu di Hotbit. Yang lainnya itu masih berada di DEX ya, seperti di ShibaSwap, PancakeSwap, lalu di Uniswap, dan beberapa decentralized exchange lainnya. Oke, kita akan langsung mengoprek-oprek untuk websitenya itu seperti apa, dan sekaligus kita melihat seperti apa sih projectnya dari si Groove Token ini. Dan ini merupakan tampilan dari si Groove Token ya. Ini merupakan tampilannya itu seperti ini ya, seperti kayak green crypto atau crypto hijau. Oke. Nah, ini ada roadmapnya. Dari di awal kita sudah disuguhkan oleh roadmap. Jadi di kuartal pertama ini nggak usah dibaca saja ya, karena ini sudah lewat. Kuartal kedua juga sudah lewat, tetapi masih ada beberapa yang belum checklist hijau. Berarti ini masih dalam tahap pengembangan, yaitu adalah green energy contribution, lalu hydroponic farming, renewable energy partnership. Jadi ini kurang lebih dia bergerak di bidang sebuah pertanian modern ya. Seperti pertanian modern, kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk kuartal ketiga ini juga yang checklist baru satu, yaitu di Royal Partnership, dan untuk yang lainnya itu masih dalam tahap pengerjaan. Jadi belum selesai ya. Di kuartal kedua juga masih belum selesai. Lalu untuk di kuartal ke 1 tahun 2023 itu ada juga beberapa yang belum diselesaikan. Namun di sini juga sudah ada ya yang sudah selesai, itu di staking dan juga farming. Nah, jadi mungkin di sini juga ada fitur staking dan juga farmingnya, karena di sini sudah checklist. Kita akan membahas secara detail juga. Jadi di kuartal ke-1 di tahun 2023 mendatang itu dia juga akan menciptakan sebuah wallet desentral sendiri. Lalu untuk landing juga ada, lalu dia akan listing ke exchange tier 1 juga rencananya seperti itu. Lalu ini di kuartal ketiga dia juga akan mendirikan sebuah blockchain sendiri. Keren ya. Cuman kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Cuman memang rencananya di roadmapnya ini terbilang cukup heboh ya, karena dia juga akan bermanuver ke dalam sebuah blockchain. Jadi dia juga akan menciptakan blockchainnya sendiri. Lalu juga ada namanya Groove Credit Card. Jadi dia juga akan menciptakan sebuah kartu kredit. Lalu dia juga akan terjun ke dunia metaverse. Tetapi teman-teman perlu ingat ya, bahwa ini masih lama banget. Jadi jangan dilihat dari roadmapnya yang keren-keren. Pastikan teman-teman itu menilai dari keseriusan CEO-nya atau developernya. Bagaimana cara dia menyelesaikan proyek-proyek yang sudah ada di kuartal-kuartal sebelumnya. Kalau yang kuartal-kuartal selanjutnya itu nanti ngikut saja. Asalkan yang di awal ini dia sudah diselesaikan semua, mungkin yang selanjutnya itu juga akan segera diselesaikan. Karena banyak banget di luar sana token-token kripto yang mengemban roadmap itu begitu gila-gilaan, tapi ujung-ujungnya apa? Proyeknya itu mangkrak, nggak dikerjakan. Jadi tetap waspada.
Nah, di sini juga ada data-data dari si developer dari si token tersebut atau orang-orang dalam lah. Nah, ini juga ada alamat Twitternya atau LinkedIn-nya. Jadi teman-teman jika ingin melihat secara spesifik terkait historical dari si para developer ini, teman-teman bisa masuk ke LinkedIn ataupun ke akun Twitternya. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa fitur, yaitu ada passive income, lalu ada anti whale system. Nah, jadi nanti di sini teman-teman akan mendapatkan 3% refleksi ya dari teman-teman hold. Jadi ini seperti kayak refleksi ya. Jadi nanti setiap ada transaksi itu ada potongan yang 3% itu masuk ke dalam para holder. Jadi teman-teman hanya menghold token saja itu bisa mendapatkan reward 3% dari setiap transaksi yang ada di dalam ekosistemnya Growth Token. Dan di sini juga ada anti whale system. Jadi di dalam ekosistemnya Growth itu setiap orang itu dibatasi pembeliannya itu sampai dengan 500 triliun. Jadi jika lebih dari itu tidak bisa. Dan untuk penjualannya itu juga dibatasi, yaitu hanya 10 triliun sekali jual. Dan baru bisa jual lagi itu setelah 6 jam. Jadi misalkan teman-teman ingin menjual 50 triliun, maka yang bisa dijual itu 10 triliun terlebih dahulu, lalu 6 jam kemudian baru bisa menjual 10 triliun dan seterusnya. Lalu juga di sini ada buyback wallet ya. Jadi 1% dari transaksi itu akan di buyback. Lalu selanjutnya ada automatic liquidity. Nah, ini untuk agar menjaga likuiditas di PancakeSwap itu tetap stabil, yaitu 1%. Lalu juga ada fitur auto burn atau burn ya, yaitu 2% setiap transaksi itu akan di burning. Lalu yang 3% itu masuk ke dalam marketing atau untuk pemasaran. Lalu di sini juga ada pay to earn ya atau game. Nah, jadi selain dia mengusung pertanian pertanian yang lebih maju ya, dia juga akan mengusung sebuah permainan game play to earn atau bermain game kita bisa mendapatkan duit. Lalu di sini juga ada namanya staking. Nah, jadi teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan juga itu juga bisa melakukan staking pool di dalam Growth Token ini. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ada tokenomics-nya. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi, nggak perlu dijelaskan lagi. Dan di sini untuk decentralized exchange dan juga exchange yang telah melisting si Growth Token. Cuman di sini belum lengkap semua, tapi tadi di depan kita sudah bahas ya. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Oke. Oh ya, kita akan cek untuk auditnya ya. Tadi sudah diaudit. Oke, di sini ada audit. Oke, dan di auditnya ya, audit di sini adalah di Desert Finance dan juga Brave Labs. Nah, jujur saja Simbah belum mengenal untuk yang dua ini ya. Karena setahu Simbah sih biasanya kalau token kayak gini itu yang audit itu Certic dan Testnet ya. Selain itu Simbah belum terlalu familiar dengan audit yang ini. Jadi ya kayak mana ya? Dibilang aman ya aman, dia sudah diaudit, tapi dibilang enggak terlalu aman ya karena yang mengaudit itu bukan Certic ya. Jadi kita nggak bisa melihat secara online. Nah, ini jika teman-teman klik dia masuk ke dalam bentuk PDF. Jadi data auditnya itu masih ke dalam bentuk PDF, jadi kita tidak bisa mengaudit secara online. Jadi kita tidak bisa melihat perkembangan secara online hasil audit dari si Growth Token ini. Oke, kayaknya sudah habis ya untuk pembahasan dari Growth Token. Jadi ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Di sini Simbah hanya mereview sesuai requestan dari teman kita. Bukan bermaksud Simbah untuk mempromosikan, mengajak teman-teman melakukan pembelian ataupun penjualan. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing karena jujur ya, menurut pandangan Simbah, jika teman-teman memang tertarik atau suka mengkoleksi token micin, pastikan jika ingin menginvestasikan aset kita itu jangan terlalu banyak. Misalkan teman-teman hanya siap kehilangan $10, ya udah investasikan $10 saja. Misalkan nanti dia trending seperti SIBA, teman-teman akan dapat untung. Tapi misalkan dia terjadi hal yang tidak diinginkan, meskipun kehilangan 10 USD, teman-teman tidak akan merasa dirugikan.
Karena di token micin ya seperti itu resikonya, berbeda dengan koin-koin yang sudah menjadi top coin market cap, itu jauh lebih aman dibandingkan dengan token-token micin, apalagi dengan fundamental yang masih ala kadarnya. Oke, next di video selanjutnya Simba akan kembali memberikan beberapa informasi dan juga tutorial lainnya yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman pelajari. Jika ada requestan bisa langsung komen di kolom komentar. Salam dari saya, Simba Info.